Ada sebuah kenyamanan yang ganjil ketika kita kembali menatap masa lalu. Nostalgia seringkali bekerja seperti filter kamera. Ia menghapus sudut-sudut tajam dari realitas, menyisakan warna-warna hangat dan memori yang telah dijinakkan oleh waktu. Di permukaan, game indie Indonesia, A Space for the Unborn menyajikan kenyamanan itu. Kita akan dibawa ke sebuah kota kecil di Jawa Timur pada akhir tahun 90-an. Kota yang tenang, di mana waktu seolah bergerak lebih lambat di antara derit dingdong, aroma kelapa, dan seragam putih abu-abu yang melambangkan kebebasan masa muda. Namun, dalam game ini tidak membiarkan kita terbuai dalam romantisasi masa lalu. Di balik warna pastelnya yang indah, sebuah kiamat sedang mengintai. Uniknya, kehancuran dunia dalam narasi ini tidak dipicu oleh meteor atau invasi kosmik, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih dekat, sekaligus jauh lebih mengerikan, yaitu adalah akumulasi dari rasa sakit, penolakan, dan alienasi yang dialami oleh anak manusia. Selamat datang di Ras Studio. Melalui lensa sosiologi dan psikologi yang mendalam, karya ini sebenarnya adalah sebuah traktat kritis tentang bagaimana masyarakat modern kerap menjadi arsitek utama di balik runtuhnya kesehatan mental generasi mudanya. Untuk memahami mengapa dunia dalam A Space for the Unknown berada di ambang kehancuran, kita harus terlebih dahulu membedah lingkungan sosial tempat karakter-karakternya hidup. Di sini kita akan melihat potret masyarakat yang mengidap gejala yang disebut oleh sosiolog Emil Durkheim sebagai anomie. Durkheim menjelaskan bahwa anomie adalah sesuatu keadaan di mana masyarakat menuntut anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti kesuksesan akademik, kepatuhan mutlak, dan status sosial. Namun, mereka tidak menyediakan sarana emosional atau struktural yang memadai bagi individu untuk mencapainya dengan sehat. Kita dapat melihat bagaimana raya dan remaja-remaja di kota tersebut diposisikan. Mereka berada di persimpangan jalan kedewasaan, di mana identitas mereka direduksi menjadi sekedar angka-angka di atas kertas ujian atau pemenuhan ego orang dewasa. Ketika ruang untuk mengekspresikan rentetan ditutup oleh dinding-dinding institusi sosial seperti keluarga dan sekolah, yang tercipta adalah alienasi yang mutlak. Masyarakat dalam game ini tidak memiliki kosakata untuk memahami depresi atau trauma remaja. Mereka mendiagnosis kesedihan yang mendalam sebagai pembangkangan dan keputusasaan sebagai kurangnya daya juang. Akibatnya apa? Individu mengalami disorientasi nilai. Mereka merasa terasing, bukan karena mereka berada di luar masyarakat, melainkan karena mereka dipaksa hidup di dalam sistem nilai yang meremukkan eksistensi mereka dari dalam. Ketidakmampuan struktur sosial untuk menampung penderitaan ini memaksa para karakternya mencari mekanisme pertahanan diri. Disinilah narasi game bergeser dari sosiologis menjadi psikologis. Tidak ada pisau analis yang lebih tajam untuk membedahnya selain psikologi analitis Carl Jung. Khususnya, konsepnya mengenai tentang the shadow atau sisi bayangan. Jung berpendapat bahwa aspek dari diri kita yang ditolak oleh masyarakat, entah itu karena kemarahan, rasa takut, kegagalan, atau trauma masa lalu, tidak akan pernah benar-benar lenyap. Aspek-aspek ini ditekan masuk ke dalam ketidaksadaran personal, membentuk the shadow. Jika shadow ini terus-menerus diabaikan dan direpresi, ia tidak akan mati. Namun ia akan tumbuh menjadi entitas yang monsteris, mengumpulkan kekuatan, hingga akhirnya memproyeksikan dirinya keluar dan menguasai ego kesadaran. Jika kita coba menginterpretasi Space Dev, setiap kali Atma memecahkan anomali dalam pikiran NPC atau di pikiran karakter-karakter lainnya, ia sebenarnya sedang membantu mereka melakukan apa yang disebut Jung sebagai integrasi shadow, atau proses mengenali, memvalidasi, dan berdamai dengan bagian-bagian dirinya yang terluka. Game ini secara akurat menunjukkan bahwa trauma yang direpresi akan selalu memanifestasikan dirinya sebagai distorsi realitas di dunia nyata.
Puncak dari persinggungan antara anomie sosial dan represi psikologis ini mewujudkan seutuhnya dalam diri Raya. Kekuatan supranatural Raya yang mampu mengubah realitas pada hakikatnya adalah bentuk radikal dari mekanisme pelarian. Ketika ego kesadarannya tidak lagi mampu menanggung beban penolakan dari luar, alam bawah sadarnya mengambil alih. Dunia nyata yang dingin dan menuntut untuk diubah, digantikan oleh realitas alternatif yang tunduk pada keinginannya. Namun game ini, A Space Sword The Unbound memberikan penegasan yang sangat filosofis. Pelarian mutlak adalah ilusi yang destruktif. Dunia baru yang diciptakan oleh Raya dari serpian traumanya justru bertransformasi menjadi penjara baru yang mengancam untuk menelan dirinya dan semua orang yang ia sayangi. Kiamat yang terjadi di luar, langit yang retak, monster-monster yang bermunculan, hanyalah proyeksi eksternal dari apa yang terjadi di dalam lanskap psikologis Raya. Jika kita mencoba interpretasi lagi, ini adalah metafora yang luar biasa akurat tentang bagaimana depresi klinis dan kecemasan bekerja di dunia nyata. Bagi penderitanya, rasa sakit itu begitu masif hingga ia memiliki gravitasi sendiri yang mampu menarik dan meruntuhkan seluruh persepsi mereka tentang realitas. Lantas, apa jawaban yang ditawarkan oleh karya ini? Menariknya, resolusi dari konflik kosmik ini tidak dicapai melalui pertempuran epik atau mantra sihir yang megah. Penyelamatan dunia yang dilakukan oleh Atma dalam A Space for the Unborn terjadi melalui tindakan yang sangat sederhana, namun teramat sulit di dunia modern, yaitu adalah tentang kehadiran dan validasi. Dunia mulai terselamatkan ketika Atma memilih untuk berhenti mencoba memperbaiki Raya dan memilih untuk sekedar ada. Berada di sana, mendengarkan, memvalidasi bahwa rasa sakit itu nyata, dan menunjukkan bahwa Raya tidak harus menghadapi kegelapan itu sendirian. Secara sosiologis, ini adalah rekonstruksi kembali solidaritas sosial yang sempat hilang akibat anomie. Namun secara psikologis, ini adalah penerimaan utuh terhadap diri yang terluka. A Space for the Unborn pada akhirnya menjelma menjadi sebuah refleksi yang mendalam bagi kita semua yang hidup di abad ke-21. Ia mengingatkan kita untuk di tengah tuntutan dunia yang bergerak terlalu cepat, di tengah masyarakat yang sering kali menilai manusia hanya dari utilitas dan pencapaiannya, kita membutuhkan ruang-ruang aman untuk tumbuh ataupun menjadi rapuh. Sebab, terkadang, kepahlawanan terbesar tidak menuntut kita untuk menghentikan kiamat yang besar di luar sana. Kepahlawanan terbesar seringkali sederhana, yaitu adalah keberanian untuk duduk diam di samping seseorang, memegang tangannya, dan menemaninya menghadapi akhir dunia yang sedang terjadi di dalam kepalanya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa.